Halo teman-teman, selamat berjumpa kembali dengan channel ini, channel tempat kita berbagi ilmu dan belajar bersama-sama. Di video kali ini kita akan melihat diagram alur pemilihan regresi linear sederhana. Ada 5 langkah dalam alur pemilihan regresi linear sederhana, yaitu yang pertama tentukan tujuan penelitian, yang kedua identifikasi jenis data yang digunakan. Yang ketiga, lakukan uji asumsi. Yang keempat, lakukan uji regresi linear sederhana. Dan yang kelima, keputusan serta interpretasi hasil analisis. Mari kita bahas satu persatu. Langkah pertama, tentukan terlebih dahulu tujuan penelitian ini nih. Jadi langkah pertama, tentukan terlebih dahulu tujuan penelitian. Regresi linear sederhana digunakan apabila tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh satu variabel bebas terhadap satu variabel terikat. Jadi, satu variabel bebas atau X terhadap satu variabel bebas, satu variabel terikat, yaitu Y. Dengan kata lain, peneliti ingin mengetahui apakah perubahan satu variabel bebas dapat mempengaruhi perubahan pada satu variabel terikat. Sebagai contoh ya, kita ingin mengetahui pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar, pengaruh lama belajar terhadap nilai ujian, dan atau pengaruh intensitas penggunaan media sosial terhadap prestasi akademik. Namun, apabila tujuan penelitian hanya ingin mengetahui hubungan antar variabel tanpa menganalisis pengaruh atau membuat model prediksi, maka analisis korelasi lebih tepat digunakan. Ini langkah pertama. Berikutnya, langkah kedua. Langkah kedua nih, yaitu mengidentifikasi jenis data. Ya, regresi linear sederhana merupakan salah satu uji statistik parametrik, sehingga variabel bebas atau variabel X dan variabel terikat atau variabel Y harus berupa data skala. Nih, data skala ya, baik interval ataupun rasio. Contohnya, ini contohnya ya, skor motivasi belajar, skor minat belajar, skor lama belajar dalam jam, nilai hasil belajar. Apabila data yang digunakan berupa data nominal atau ordinal, maka regresi linear sederhana bukan merupakan metode analisis yang tepat, gitu ya. Jadi pastikan dulu jenis datanya nih harus berupa data skala, baik interval atau rasio. Kemudian langkah ketiga adalah melakukan uji asumsi regresi. Sebelum menjalankan analisis, peneliti perlu memastikan bahwa data memenuhi beberapa asumsi penting agar hasil analisis dapat dipercaya. Ada 4 asumsi yang harus dipenuhi dalam melakukan uji analisis regresi linear sederhana, yaitu satu, itu ya, normalitas atau uji normalitas residual. Yang kedua, uji linearitas. Yang ketiga, uji heteroskedastisitas. Dan yang keempat, uji outlier ekstrim. Ini uji asumsi yang harus dilakukan. Jika terpenuhi, langsung ke langkah keempat. Jika tidak terpenuhi, yang tidak terpenuhi ini, tidak terpenuhi, perbaiki data atau model. Bisa melalui transformasi data, ini sudah di video-video kita sebelumnya, gitu ya. Atau hapus, atau tangani outlier ekstrim, atau gunakan analisis lain, misalkan non-parametrik, misalkan. Nah, kalau uji asumsi ini semuanya terpenuhi, maka masuk ke langkah keempat, gitu ya. Nah, sekarang kita bahas satu persatu uji asumsi. Yang pertama, uji asumsi uji normalitas residual. Tujuan pengujian ini adalah untuk memastikan bahwa residual atau galat prediksi dari model regresi berdistribusi normal, gitu ya. Perlu diperhatikan bahwa pada regresi linear yang diuji adalah residual, bukan data mentah variabel X ataupun variabel Y. Uji normalitas residual umumnya dilakukan menggunakan Shapiro-Wilk atau Kolmogorov-Smirnov.
Itu uji asumsi pertama. Berikutnya uji asumsi kedua, yaitu uji linearitas. Nih, linearitas ya. Uji ini bertujuan untuk memastikan bahwa hubungan antar variabel bebas dan variabel terikat benar-benar bersifat linear. Artinya, setiap perubahan pada variabel X diikuti oleh perubahan pada variabel Y yang membentuk pola garis lurus. Jika hubungan keduanya tidak linear, maka model regresi linear sederhana menjadi kurang tepat digunakan. Itu asumsi yang kedua. Sekarang asumsi yang ketiga, uji heteroskedastisitas. Oke, yang ketiga nih ya. Pengujian ini dilakukan untuk memastikan bahwa varian residual bersifat konstan pada seluruh nilai prediksi. Jika varian residual berubah-ubah atau membentuk pola tertentu, maka terjadi heteroskedastisitas yang dapat menyebabkan hasil pengujian signifikansi menjadi kurang akurat. Itu yang ketiga. Yang keempat, uji asumsi keempat, uji outlier ekstrim. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat data yang menyimpang secara ekstrim dibandingkan dengan data lainnya. Kehadiran outlier dapat mempengaruhi pembentukan persamaan regresi, sehingga menghasilkan koefisien regresi yang bias. Oleh karena itu, keberadaan outlier perlu diperiksa sebelum melakukan analisis. Oke, ini udah empat-empatnya kita bahas nih. Kalau ini terpenuhi, langsung masuk ke keempat atau langkah keempat. Kalau tidak terpenuhi, gitu ya, maka langsung sini nih. Kalau tidak nih, tidak nih. Pertama, ya ulangi ya, transformasi data, hapus atau tangani outlier, gunakan analisis lain atau non-parametrik misalkan. Nah, berikutnya langkah keempat. Apabila seluruh asumsi regresi terpenuhi, maka analisis regresi linear dapat dilakukan. Pada tahap ini, perangkat lunak statistik akan membentuk persamaan regresi yang menggambarkan hubungan antar variabel bebas dan variabel terikat. Berikutnya adalah langkah terakhir, yaitu langkah kelima, gitu ya, menginterpretasikan hasil analisis. Pertama nih, pertama, interpretasikan persamaan regresi. Ini persamaan regresi ya, persamaan regresi. Yaitu persamaan yang menunjukkan bagaimana perubahan pada variabel X mempengaruhi variabel Y. Itu persamaan regresi. Berikutnya kedua, interpretasikan uji T. Nah, uji T nih, signifikansi koefisien ya. Untuk mengetahui apakah koefisien regresi signifikan atau tidak. Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel bebas berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat. Itu yang kedua. Berikutnya bicara arah. Nih arah yang berikutnya adalah arah pengaruh. Arah pengaruh. Perhatikan arah pengaruh berdasarkan tanda koefisien regresi. Koefisien regresi bernilai positif menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai variabel X, maka semakin tinggi pula nilai variabel Y. Itu ya ini ya. Jika B-nya lebih dari 0 gitu ya, itu positif namanya. Kemudian kalau B-nya lebih kecil itu negatif gitu ya. Sebaliknya, koefisien regresi bernilai negatif, ya B-nya lebih kecil dari 0 itu ya. Menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai variabel X, maka semakin rendah nilai variabel Y. Gitu ya. Ini adalah langkah terakhir sudah kita bahas. Jadi ini kesimpulannya, urutan pengambilan keputusan dalam memilih regresi linear sederhana adalah satu, pastikan tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh satu variabel bebas terhadap satu variabel terikat. Kedua, pastikan kedua variabel berupa data skala. Ketiga, lakukan uji normalitas residual, uji linearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji outlier ekstrim. Langkah keempat, apabila seluruh asumsi terpenuhi, jalankan analisis regresi linear sederhana. Dan yang terakhir, interpretasikan persamaan regresi, uji T, koefisien determinasi, serta arah dan besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Demikian
pembahasan kita di video kali ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa dipahami. Sampai jumpa di video selanjutnya dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channel ini dapat berkembang dan bisa menyajikan konten-konten bermanfaat. Wassalam.